Di tengah gemuruh semangat Garuda, ada satu ruang yang terasa hampa sejak era modern 2020 dari tangan Sintayong. Berlanjut ke Patrick Kluivert hingga kini, John Herdman, lebih dari 30 nama silih berganti di lini depan. Namun, berapa yang banner-banner predator? Sebagian besar adalah winger, menusuk dari kiri dan kanan, dan justru mencetak gol. Ironisnya, bukan dari striker murni. Nomor 9, yang seharusnya jadi algojo terakhir, justru terasa hilang. Timnas Indonesia seperti kehilangan sosok klasik, penyerang haus gol, dingin, mematikan. Ini bukan sekadar taktik, ini soal insting. Dan sampai hari ini, pertanyaan itu masih menggantung. Siapa striker sejati Garuda berikutnya? Selamat datang kembali di channel saya, Iit Marta Stories untuk playlist sport dan sepak bola. Channel ini, terima kasih atas dukungan kalian untuk menyimak, like, komentar, dan subscribe-nya. Semoga menghibur, menginspirasi, dan nambah wawasan kita semua. Selamat menyimak video kami yang tersaji dari perspektif yang berbeda. Dilansir dari bola.net, 4 tahun lalu, Timnas Indonesia telah berganti-ganti striker di era Sintayong. Sedikitnya 8 penyerang lokal maupun naturalisasi dipanggil oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut, namun tak banyak yang tampil produktif bersama timnas senior. Baru-baru ini, hanya Dimas Derajat yang mencuri perhatian setelah tampil dalam uji coba kontra Kurasa. Ya, Dimas Derajat mampu mencetak 2 gol dari 2 laga uji coba melawan tim yang menghuni peringkat 84 dalam ranking FIFA tersebut. Dia membantu skuad Garuda meraih 2 kali kemenangan. Lalu, siapa saja striker Indonesia yang pernah dipanggil Sintayong untuk menutupi kebutuhan timnas senior? Di antaranya, 1. Dedik Setiawan. Dedik Setiawan mendapat kesempatan tampil sebanyak 8 kali bersama timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong, namun ia belum pernah mencetak gol. Kesempatan pertama diberikan Sintayong kepada Dedik Setiawan pada babak playoff kualifikasi Piala Asia ke-2023. Dia diturunkan pada leg kedua kontra Taiwan. Penyerang Arema FC tersebut juga diboyong ketika timnas Indonesia tampil pada ajang Piala AFF ke-2020. Dia tampil sebanyak 4 kali pada turnamen tingkat Asia Tenggara itu. 2. Muhammad Rafli. Penyerang Arema FC, Muhammad Rafli juga kerap mendapat panggilan dari timnas Indonesia era Sintayong. Dia sudah tampil sebanyak 7 kali di 3 ajang berbeda. Muhammad Rafli diturunkan pertama kali oleh Sintayong pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia terbaru. Dia masuk dalam skuad kontra Kurasa. Rafli juga masuk dalam skuad timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Asia ke-2023. Dia mencetak 2 assist dalam duel kontra Nepal. 3. Hanis Syagara. Hanis Syagara merupakan penyerang muda yang kerap diberi kesempatan oleh Sintayong. Dia menjalani debut di timnas senior pada 19 Desember tahun 2021 saat usianya 22 tahun 3 bulan 11 hari. Namun, kesempatan yang diberikan belum mampu dimaksimalkan oleh penyerang asal Bojonegoro tersebut. Dia gagal mencetak gol ketika diturunkan pada ajang Piala AFF ke-2020. Hanis Syagara terakhir kali tampil bersama timnas Indonesia dalam uji coba kontra Timor Leste pada 27 Januari tahun 2022. Setelah itu, dia belum pernah dipanggil lagi oleh Sintayong. 4. Sodom Gafar. Sama dengan Hanis Syagara, Sodom Gafar juga merupakan penyerang muda yang mendapat kesempatan promosi ke tim senior. Pemain PSS Sleman Ayu dipanggil Sintayong dalam uji coba kontra Oman. Namun, Sodom Gafar baru mendapat kesempatan debut dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Dia diturunkan dalam melawan Vietnam dalam laga di Al Maktoum Stadium pada 7 Juni tahun 2021. Sodom Gafar turun dari bangku cadangan dengan menggantikan Syahrian Abimanyu pada menit 69. Tampil selama 21 menit, penyerang 21 tahun itu belum mampu berkontribusi untuk timnas Indonesia. 5. Ezra Walian. Penyerang naturalisasi asal Belanda, Ezra Walian juga pernah menjadi andalan Sintayong di lini serang timnas Indonesia. Dia dipanggil dalam FIFA Matchday November tahun 2021 dan Piala AFF ke-2000. Ezra yang saat itu pemain Persib Bandung belum mendapat kesempatan lagi. Ezra Walian terbilang produktif bersama timnas Indonesia. Dia sudah menyumbang 3 gol dan 1 assist bersama skuad Garuda. 6. Stefano Lillipali, pemain naturalisasi asal Belanda. Stefano Lillipali mendapat kesempatan tampil sebanyak 3 kali bersama timnas Indonesia era Sintayong. Dia dipanggil dalam uji coba internasional dan kualifikasi Piala Asia ke-2023. Stefano Lillipali tampil pertama kali dalam uji coba kontra Bangladesh pada 1 Juni tahun 2022. Kemudian, dia dibawa ke Kuwait untuk tampil pada kualifikasi Piala Asia 2023 dan dimainkan sebagai ujung tombak. Namun, dari 3 kali kesempatan yang diberikan oleh Sintayong, Stefano Lillipali belum mampu menyumbang gol. 7. Kushedia Yudo.
Kushedia Haryudo cukup sering mendapat kesempatan bermain bersama timnas Indonesia di era Sintayong. Dia sudah dipanggil sejak uji coba kontra Oman hingga ajang Piala AFF ke-2020. Total, Kushedia Yudo sudah tampil sebanyak 9 kali bersama skuad Garuda, baik sebagai winger maupun penyerang tengah. Namun, dia belum pernah mencetak gol dan hanya menyumbang 1 assist. Dalam 8 pertandingan terakhir yang dilakoni timnas Indonesia, Kushedia Yudo belum dipanggil lagi oleh Sintayong, termasuk dalam uji coba kontra Curaçao baru-baru ini. 8. Ronaldo Kuateh, pemain muda Madura United. Ronaldo Kuateh juga pernah mendapat kesempatan tampil bersama timnas senior. Dia dipanggil dalam uji coba kontra Timor Leste pada Januari lalu. Pemain keturunan Indonesia Liberia tersebut 2 kali mendapat kesempatan tampil menghadapi Timor Leste. Dia sempat dipasang sebagai striker pada pertandingan kedua. Ronaldo Kuateh juga belum mampu menyumbang gol untuk timnas Indonesia. Dia hanya mencetak assist pada laga kedua kontra Timor Leste. 9. Ramadan Sananta. Ramadan Sananta berstatus debutan dalam skuad timnas Indonesia. Dia baru dipanggil Sintayong dalam uji coba internasional melawan Curaçao pada FIFA Matchday September tahun 2022. Pemain kelahiran Riau tersebut dipanggil Sintayong setelah tampil mengesankan bersama PSM Makassar di BRI Liga 1 202 Februari tahun 2023. Dia mencetak 3 gol dari 6 pertandingan. Namun dalam 2 laga melawan Curaçao, dia turun sebagai pemain cadangan. Dia hanya mencatatkan penampilan selama 32 menit dan belum mencetak gol. 10. Dendi Sulistiawan. Di era Sintayong, Dendi Sulistiawan juga baru pertama kali dipanggil timnas Indonesia. Sebelumnya, dia memang pernah menjadi bagian skuad Garuda di era Luis Milla. Sama dengan Ramadan Sananta, Dendi dipanggil untuk uji coba internasional kontra Curaçao. Dia juga diturunkan dari bangku cadangan meskipun menit bermainnya lebih banyak. Dendi Sulistiawan tidak mengecewakan Sintayong karena dia mampu mencetak 1 gol. Dia membobol gawang Curaçao dalam laga kedua di Stadion Pakansari, Cibinong. 11. Dimas Derajat. Dimas Derajat sudah menjadi langganan timnas Indonesia sejak pertandingan uji coba internasional kontra Bangladesh. Dia juga diandalkan Sintayong dalam kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Sejauh ini, Dimas Derajat sudah tampil sebanyak 6 kali bersama timnas Indonesia. Dia sudah menyumbang 3 gol dan 1 assist. Terbaru, dia mencetak 2 gol dalam uji coba internasional melawan timnas Curaçao. Dia mencetak masing-masing 2 gol dalam 2 pertandingan yang digelar di Bandung dan Bogor. Sebelum pergantian pelatih kepada Patrick Kluivert, di masa Sintayong inilah permulaan eksodus pemain naturalisasi keturunan dari Eropa, terutama Belanda, namun minim pemain depan untuk sektor depan. Sintayong hanya mendapatkan Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk yang sejatinya penyerang sayap. Selebihnya mengandalkan para pemain muda liga lokal yang mendapat panggilan seperti Irfan Jaya, Irfan Johari, Hoki Caraka, Victor Detan, sampai Arhan Kaka, dan Afrianto Niko. Bahkan saat akhir kepelatihannya di Piala AFF, Sintayong total memainkan para pemain timnas U23. Sedangkan untuk tim senior nama-nama Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, dan Yakob Sayuri. Paling sering dipercaya Sinte yang untuk mengisi sisi sayap dan Rafael Struijk, Ramadan Sananta, Dimas Derajat serta Hoki Caraka sering diplot sebagai penyerang tengah dengan alasan pembinaan Sinte yang lebih mengutamakan para pemain muda. Namun boleh jadi alasan strategi teknis atau bahkan tak punya pilihan. Karena kenyataannya, di Liga Indonesia sendiri, deretan top skor selalu diisi pemain asing. Mungkin itulah salah satu alasan mengapa Indonesia belum lagi memiliki goal getter mumpuni di beberapa tahun terakhir, bahkan sampai terakhir John Hartman mengambil alih kepelatihan. Yang baru, 2 laga timnas. Gol lahir dari Beckham Putra Nugraha, 2 gol oleh Romeni dan Maruzi Jeltra, masing-masing menyumbang 1 gol. Berdasarkan perkembangan terbaru per April tahun 2026, PSSI dengan arahan pelatih John Hartman terus berupaya memperkuat skuadnya dengan minta tambahan pemain diaspora yang merumput di liga kuat Eropa. Tahun 2026 menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinan pelatih John Hartman, skuad Garuda menatap agenda padat mulai dari FIFA Series pada Maret hingga ASEAN Cup pada 21 Juli. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) di bawah Erick Thohir bergerak cepat memperkuat kedalaman skuad melalui proyek naturalisasi dan pemanggilan pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa.
Proses pencarian pemain keturunan yang berkarir di Eropa digencarkan untuk menambah kualitas, pengalaman, dan mental bertanding di level tinggi. PSSI telah menjalin komunikasi intens dengan beberapa pemain diaspora yang memiliki posisi strategis baik di lini pertahanan, tengah, maupun depan. Strategi ini bukan sekadar menambah jumlah pemain, tetapi menutup celah yang selama ini menjadi evaluasi bagi timnas Indonesia. Di lini depan, Luke Fiskeri menjadi sorotan. Penyerang muda MacArthur FC ini dikenal cepat, fleksibel, agresif dalam pressing, dan nyaman bermain dalam berbagai skema taktik. Musim ini Fiskeri sudah mencetak 5 gol dari 17 penampilan, serta memiliki opsi kewarganegaraan yang terbuka. Australia, Amerika Serikat, dan Indonesia dengan darah Medan, Sumatera Utara. Luke menjadi kandidat kuat untuk menambah dimensi baru dalam serangan. Timnas Indonesia masih opsi lini depan. Nama Dean Zandi Bergen dari VV Venlo, Liga 2 Belanda, mencuat sebagai striker tajam. 5 gol dalam 5 laga terakhir membuktikan produktivitas dan konsistensinya. Dean dikenal kuat dalam duel udara, memiliki pergerakan tanpa bola yang efektif, serta mampu membuka ruang untuk winger dan second striker. Kabarnya Dian adalah target buruan prioritas PSSI jika benar dan terrealisir dalam waktu dekat. Maka sektor ini semakin numpuk dan terlalu banyak pilihan. Nama-nama Ole Romeni, Miliano Jonathan, Beckham Putra, Mauro Zicheltra, Adrian Wibowo, Rafael Struik, Rognar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Jakob Sayuri, serta Jan Raven yang baru promosi ke tim senior akan mendapatkan persaingan sangat sengit untuk mendapatkan satu tempatnya, atau bernasib seperti Sadil Ramdhani, winger cepat yang mulai terpinggirkan, atau Ezra Walian yang on fire di klub namun tak lagi dilirik. Padahal di jalur naturalisasi pemain asing yang sudah 5 tahun merumput di Liga Indonesia ada 2 nama, Bekeni dan Subur mencetak gol setiap musim. Sudah mengajukan proses naturalisasi sejak awal mereka adalah David da Silva bersama tandemnya sejak beberapa tahun terakhir, Ciro Alves. Sulit dibantah kesuburan mereka untuk urusan membuat gol. Kedua pemain asing asal Brasil tersebut sangat berharap mendapat panggilan timnas Indonesia di akhir karirnya, mengingat usia mereka sudah tak lagi muda, yaitu 34 tahun. Namun pilihan dan keputusan akhir tentunya ada di tim kepelatihan dengan berbagai pertimbangan strateginya, serta para petinggi dan esko PSSI yang merekomendasikan. Kita hanya bisa menunggu dan pasti berharap hasil terbaik untuk timnas Indonesia, dan terus menunggu akan datangnya predator ganas untuk mengoyak gawang setiap lawannya. Namun, di satu sisi, kita memang belum kembali menemukan sosok penyerang tajam yang benar-benar menggetarkan, seperti para legenda di masa lalu. Sosok yang setiap sentuhannya terasa mengancam, setiap peluang nyaris pasti menjadi gol. Namun di sisi lain, timnas Indonesia hari ini bukan lagi tentang satu nama, bukan lagi tentang satu sosok yang harus memikul segalanya. Skuad Garuda telah bertransformasi. Sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar striker house goal. Ia berbicara tentang kolektivitas, tentang pergerakan tanpa bola, tentang kecerdasan taktik, dan tentang keberanian berbagi peran. Gol bisa datang dari mana saja, dari sayap, dari lini tengah, bahkan dari lini belakang. Dan disitulah kita melihat perubahan besar itu. Ketika pilihan pemain semakin berkualitas, ketika persaingan semakin ketat, maka tak ada lagi satu posisi yang benar-benar aman untuk satu nama dalam waktu yang panjang. Semua harus terus berkembang atau tergantikan. Itulah mengapa dalam satu dekade terakhir, kita belum lagi melihat striker yang mampu memecahkan rekor para pendahulunya. Namun, mungkin memang bukan itu lagi tujuan utamanya. Karena hari ini, yang sedang dibangun bukan sekadar ketajaman satu individu, melainkan kekuatan sebuah tim. Sebuah tim yang bekerja bersama, berjuang bersama, dan menang bersama. Dan pada akhirnya, dalam sepak bola modern, prestasi tim akan selalu lebih besar nilainya daripada sekadar dominasi satu nama. Garuda mungkin belum menemukan predatornya, tapi Garuda kini terbang lebih tinggi dengan seluruh kekuatannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. La 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 la.